Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam perkuliahan minggu ketiga untuk mata kuliah analisa instrumen. Baik, di pertemuan di awal mungkin saya sering menyinggung mengenai radiasi elektromagnetik ya. Karena materi ini adalah satu hal yang sangat basic ya dalam memulai perkuliahan analisa instrumen. Kenapa? Karena dalam perkuliahan ini nanti instrumen yang kita gunakan itu kerap sekali menggunakan radiasi elektromagnetik, dan kita akan menggunakan radiasi ini untuk mengukur sampel yang ingin kita analisis dengan menggunakan instrumen. Jadi sangat penting sekali untuk pertemuan ini kita membahas secara lebih detail mengenai apa itu radiasi elektromagnetik dan bagaimana properties atau sifatnya, bagaimana tingkah lakunya ya, atau hal yang mendasari dari radiasi ini. Baik, langsung saja saya share screen. Sebentar. Oke. Jadi sebetulnya radiasi elektromagnetik itu adalah satu sumber cahaya. Jadi dia sepaket sumber cahaya. Misalnya kita lihat cahaya matahari atau kita juga punya bohlam listrik. Nah, kedua contoh ini itu sama-sama memiliki radiasi elektromagnetik. Nah, namun radiasi elektromagnetik ini adalah gabungan dari dua paket, yaitu kombinasi dari medan listrik ya. Jadi dia kombinasi dari medan listrik ya, medan listrik dan juga medan magnet ya, yang berosilasi, jadi berputar gitu ya, merambat ya lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi berosilasi ini dia terus bergerak ya, memutar bidang tersebut tanpa ada henti. Jadi dia terus bergerak selama masih ada medan magnet dan medan listrik yang bekerja pada radiasi tersebut. Nah, jadi mungkin saya ingin tanya dulu ini, kita semua harus bisa membedakan apa itu medan listrik dan apa itu medan magnet. Nah, kalau misalnya kita bicara medan listrik ya, medan listrik itu adalah bidang kekuatan. Jadi misalnya kita bisa sebut dia sebagai bidang kekuatan. Kekuatan yang kayak apa? Kekuatan yang disebabkan oleh adanya ya. Jadi di sekitar, langsung aja di sekitar gitu ya, di sekitar partikel yang bermuatan. Partikel yang bermuatan. Jadi partikel bermuatan ini di sekitarnya ada medan listrik yang bekerja. Nah, kemudian partikel yang bermuatan ini bisa bergerak. Nah, dia bergerak karena adanya medan magnet. Artinya dia ada gaya. Jadi ada gaya ya, gaya yang diberikan ya, yang bekerja gitu ya, yang bekerja pada apa? Pada gaya magnet ya, namanya gaya yang bekerja pada partikel yang bermuatan. Jadi partikel yang bermuatan. Nah, itu yang disebut dengan medan magnet. Makanya kedua ini saling berkaitan. Jadi antara medan listrik adalah bidang yang berkekuatan di sekitar partikel bermuatan, kemudian dia punya gaya karena partikel itu bisa bergerak. Itu kenapa kalau kalian lihat medan magnet, dia itu kan kalau udah magnet ya, kalau masih ingat magnet, itu antara kutub utara dan kutub selatan itu pasti ada pergerakan ya, pasti ada pergerakan magnet. Jadi dia seperti ini misalnya ya, dari kutub utara dia menuju kutub selatan gitu ya. Jadi ada gaya. Nah, jadi dia ada gerakan, jadi ada arah gitu. Nah, itu kenapa? Karena dia punya muatan dan dia punya arah. Makanya dia punya medan magnet gitu ya. Oke, kemudian kita lihat. Jadi radiasi elektromagnetik ini juga bisa kita sebut sebagai gelombang. Ya, gelombang yang seperti apa? Jadi gelombang elektromagnetik ini digambarkan seperti dua buah gelombang yang merambat secara transversal. Transversal itu bergerak ya, bentuknya kayak tali gitu ya. Jadi kemudian pada bidang tegak lurus. Nah, bidang ini coba perhatikan, ada koordinat X, Y, Z, 3 dimensi ya. Ini adalah ini X-nya ya. Ini X, ini Y-nya, dan ini Z-nya. Nah, jadi antara koordinat X, Y, Z ini ya, maka dia ada electric field, yaitu ini adalah medan listriknya. Ya, ini adalah medan listrik. Kalau magnetic field itu adalah medan magnet. Nah, coba perhatikan, medan magnet itu berarti yang warnanya biru. Kalau yang merah itu medan listrik.
Ya, lihat arahnya ya. Oke, jadi kalau di antara satu titik puncak dan puncak yang lain ya, satu puncak dan satu puncak, itu disebutnya adalah panjang gelombang atau satu panjang gelombang. Jadi lambda simbolnya ya. Lambda itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu berarti jarak dari satu titik ya puncak ke puncak yang lain. Atau boleh nggak kalau saya ganti dari satu lembah ke lembah yang lain itu juga disebut dengan panjang gelombang atau satu lambda. Nah itu ya. Nah kalau masih ingat dalam gelombang itu ada selain panjang gelombang kita juga kenal namanya amplitudo ya. Oke, kalau ini panjang gelombang siapa? Medan listrik ya kalau yang merah. Kalau misalnya yang biru gimana? Berarti panjang gelombang medan magnet gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini saya tarik garis ya, saya kasih warnanya, misalnya kita ambil warnanya warna apa ya yang beda, hijau ya. Jadi misalnya nih dari titik ini ya menuju ke titik terluar, dari titik garis ini ke terluar ini kan paling terjauh. Jadi kalau saya tarik garis seperti ini dan seperti ini, yang paling jauh itu kan yang tengah ya, yang ini. Nah, yang tengah ini disebut dengan amplitudo. Jadi ini kita kasih simbolnya adalah misalnya saya kasih simbol ini adalah M gitu ya. Kalau yang biru sama juga dia punya simpangan atau punya amplitudo atau simpangan terjauhnya, garis terjauhnya itu kita simbolkan dengan N. Jadi kalau misalnya saya ambil seperti ini ya, jadi kita bisa kasih warna lain, misalnya kita ambil hitam ya. Jadi M itu adalah amplitudo ya. Amplitudo itu masih ingat kan belajar di fisika SMP udah belajar ya. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari suatu gelombang. Jadi makanya dari puncak ini, dari garis ini ya, garis ini ketarik nih, ditarik. Yang paling jauh kan yang tengah pasti, yang titik puncaknya. Makanya disebut sebagai amplitudo, simpangan terjauhnya. Amplitudo siapa kalau misalnya yang merah? Yang merah itu amplitudo dari medan listrik ya. Medan listrik gitu. Kalau misalnya yang N maka disebut sebagai amplitudo siapa? Amplitudo dari medan magnet. Nah, jadi seperti itu udah tahu ya cara bedain mana panjang gelombang dan yang mana amplitudo gitu ya. Jadi kalau dari gambar ini coba kita lihat ya, ada satu titik lembah, kemudian ada satu lembah ya, kemudian ada satu puncak, kemudian satu lembah, kemudian puncak lagi ada lembah, maka ada dua panjang gelombang ya, ada dua panjang gelombang, kemudian ada ini berapa nih? Nggak sampai setengah ya, berarti ada seperempat, jadi 1/4 panjang gelombang. Jadi segitu jumlahnya untuk gelombang yang ini. Jadi kalau misalnya nanti saya gambarkan, ini saya gambarkan ya. Misalnya ada gambar seperti ini, ada garis lurus gitu ya. Ada garis seperti ini, kita gambarkan gelombang misalnya di tengah-tengahnya. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Nah ini misalnya. Kemudian kita gambar lagi, tarik lagi, masih ada lagi. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya, ada berapa? 1, 2, 3 ya. Oke, hitung aja kayak gitu, gampangnya hitung satu puncak satu lembah. Satu puncak satu lembah itu satu lambda. Satu puncak satu lembah itu satu lambda. Satu puncak satu lembah satu lambda. Berarti berapa totalnya? 3 lambda. Maka ada 3 panjang gelombang di dalam gambar yang ini. Nah, bisa bedain ya. Yang mana satu panjang gelombang gampangnya ya. Jadi boleh juga kayak tadi lihat satu puncak ke puncak itu panjang gelombangnya boleh. Ini untuk ukur jarak ya. Jadi jarak antara satu puncak dengan puncak yang lain disebut panjang gelombang. Tapi kalau mau hitung jumlah gelombang, mudahnya adalah menghitung satu puncak, satu lembah, satu puncak, satu lembah. Gitu. Nah, jadi gelombang ini itu punya sifat dualisme partikel namanya. Nah, sifat ini adalah sifat di mana satu partikel ini punya sifat sebagai gelombang, ya sifatnya sebagai gelombang, dan partikel juga punya sifat sebagai partikel berenergi. Nah, oleh karena dia punya dua sifat ini, maka untuk menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik tidak cukup dengan satu teori, harus menggunakan dua teori sekaligus, yaitu teori gelombang, ya teori gelombang yang pertama, dan yang kedua harus menggunakan teori korpuskuler. Nah, teori korpuskuler ini teori yang menjelaskan bagaimana besar energi dari suatu panjang gelombang. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti secara lebih spesifiknya. Jadi kita mulai dari teori gelombang dulu. Nah, teori gelombang sebetulnya gampang sekali. Ingat aja, kalau gelombang berarti dia punya sifat-sifat gelombang.
Ya karena dia punya panjang gelombang, dia punya kecepatan, dia punya frekuensi, dan dia punya amplitudo. Itu sudah cukup menjelaskan bahwa radiasi elektromagnetik itu punya sifat sebagai gelombang. Karena dia punya keempat sifat ini. Ya, jadi kalau melihat dari sini, kita bisa ambil suatu hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan cahaya. Nah, persamaannya seperti ini ya. Ini bacanya bukan V ya. Kalau V nanti jatuhnya kecepatan gitu ya. Oke, kadang-kadang di SMA belajar frekuensi itu kan pakai F ya. Boleh. Tapi dalam kimia kita sering menggunakan lambangnya adalah seperti V. Tapi ini bukan velocity ya. Maka ini dibacanya adalah nu. Jadi nu. Sebenarnya bentuknya lebihnya ada yang buat seperti ini di buku juga ada. Jadi bentuk seperti ini juga ada. Jadi dibacanya nu. Nu ya, nu adalah C per N lambda ya. Jadi lambda itu adalah panjang gelombang dalam satuannya meter. Lihat satuannya ya. Kemudian ini apa lagi? C itu kecepatan cahaya. Ini bukan 108 ya, tapi 10 pangkat 8 meter per second. Oke, kemudian ada indeks bias. Nah, N ini adalah indeks bias di mana kita membandingkan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa dengan kecepatan cahaya dalam media tertentu. Misalnya, cahaya itu melewati larutan kimia, berarti media yang di sini itu adalah larutan kimia, berarti bentuknya cair misalnya. Atau misalnya di media yang lain, misalnya gas, ya berarti indeksnya dalam media gas gitu. Jadi ruang hampa, kemudian cairan atau padatan atau gas itu pasti beda nilai indeks biasnya. Tapi nilai indeks bias ini ya nilainya akan diketahui di soalnya. Jadi nanti nggak perlu dihafalin gitu. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan 1.1 ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa frekuensi dari satu gelombang itu berbanding terbalik dengan siapa? Dengan panjang gelombang. Jadi nu itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Artinya apa? Kalau panjang gelombangnya makin besar, maka frekuensinya makin kecil. Sebaliknya, kalau panjang gelombangnya makin pendek, maka frekuensinya makin besar. Jadi berbanding terbalik, gitu ya. Sedangkan dengan kecepatan berbanding lurus, karena kalau semakin dia frekuensinya besar, maka kecepatannya juga semakin cepat, gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Untuk satu ya, jadi sebenarnya gini, kita bisa tuliskan panjang gelombang itu dalam bilangan gelombang. Ini sorry ada bar di atasnya, ini juga ada bar ya. Jadi nu bar. Jadi nu bar itu adalah seperlambda. Ternyata satu per bilangan gelombang itu adalah bilangan gelombang. Oke, jadi bilangan gelombang itu adalah satu per panjang gelombang. Kemudian persamaannya bisa didapatkan yang terakhir seperti ini. Persamaan dari mana datangnya? Nah, coba kita lihat dulu sebelumnya ya. Kita tadi punya persamaan nu adalah, tadi persamaannya apa? Nu ya adalah apa tuh? C per N lambda. C gitu ya, per N lambda. Oke? Nah, C per N lambda. Tadi masih ingat bahwa seperlambda itu adalah satu per lambda. Berarti boleh saya tulis gini kan? Nu adalah C per N dikali seperlambda. Boleh kan seperti ini? Kan sama aja C kali 1 per N lambda. Nah, seperlambda kita ganti dengan nu bar karena dia bilangan gelombang. Maka bisa kita tulis seperti ini bahwa nu adalah C per N dikali apa? Dikali nu bar. Nah, N-nya itu bisa diabaikan dalam kasus bilangan gelombang. Maka nanti persamaan akhir yang kita dapatkan adalah nu sama dengan C nu bar. Jadi kalau mau cari nu bar itu adalah temannya taruh di bawah sebagai penyebutnya. Ya, maka bilangnya ada di atas. Maka muncullah persamaan ini dari turunan yang ini awalnya. Gitu. Oke? Nah, kemudian kita lanjut lagi, setelah kita bisa dapat persamaan ini, maka kita bisa melihat lanjutannya. Nah, itu teori korpuskuler. Nah, teori ini adalah teori yang membantu menjelaskan bahwa gelombang itu tidak hanya berperan sebagai gelombang saja, yang artinya punya frekuensi, punya panjang gelombang, tapi ternyata dia juga punya energi. Nah, energi apa yang bisa dihasilkan? Bisa energi dalam bentuk emisi, ya. Artinya bisa juga dalam bentuk serapan, bisa absorpsi atau bisa emisi. Jadi banyak cara. Itu kenapa kita bisa lihat bahwa hari ini atom itu bisa mengemisikan cahaya atau juga bisa menyerap cahaya. Kalau misalnya dia menyerap, bisa mengemisikan energi atau dia menyerap energi. Kalau dia menyerap energi, maka elektron itu bisa apa?
Ya, bisa berpindah dari level yang lebih rendah ke kulit yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya kalau dia mengemisikan cahaya, dia bisa pindah dari level yang tinggi ke level yang rendah. Jadi itu asal muasal kenapa gelombang itu harus memiliki energi dan tidak hanya berperan sebagai gelombang saja yang punya panjang gelombang. Karena tingkah elektron itu kan juga gelombang. Nah, maka elektron itu kan ternyata punya energi yang dia emisikan atau dia pancarkan atau dia juga bisa menyerap energi. Nah, maka gelombang tidak hanya dikenal sebagai gelombang yang punya panjang gelombang aja, tapi dia juga punya energi. Nah, teori yang menjawab ini dinamakan teori korpuskuler. Nah, teori ini menjelaskan bahwa radiasi elektromagnetik itu dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang menyerupai partikel yang disebut apa? Partikelnya disebut dengan foton. Nah, kalau sudah belajar di ikatan kimia atau belum, saya tidak tahu apakah akan belajar di semester mana, tapi foton itu adalah partikel-partikel yang punya paket energi, tapi dia adalah hasil dari radiasi elektromagnetik. Ya, foton ini juga nama lainnya adalah kuantum. Maka kalau nanti kita kenalnya ada bilangan kuantum karena dia punya energi. Ya, artinya dia bisa mengemisikan energi radiasi atau dia juga bisa menyerap suatu energi. Nah, itu ada hubungan sama kuantum. Maka nanti kita akan belajar kimia kuantum. Nah, hubungan energi foton ini dengan radiasi elektromagnetik dengan frekuensinya bisa dituliskan dengan persamaan Planck. Nah, persamaan Planck ini adalah E, besar energi yang diabsorpsi dalam satuan joule, itu adalah perkalian antara bilangan Planck atau tetapan Planck, artinya nilainya selalu segini besar, ya, dikali dengan frekuensi. Ini nu-nya, ya. Jadi ini adalah frekuensinya. Jadi frekuensi. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, oh ya, frekuensi satuannya apa? Dalam sekon min 1 ya, atau Hertz, sama dengan 1/s ya, atau sekon min 1. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa dari persamaan satu-satu, kita kan punya persamaan apa tadi, kalau misalnya persamaan yang saya jelaskan di awal sekali, itu kan nu sama dengan C per N lambda gitu ya, bahwa bahwa nu itu kan berarti E itu kan sama dengan H nu tadi ya. Nu kan itu sama dengan apa? H dikali C per N lambda kan. Ini kan adalah nilai dari nu ini, betul ya, dari frekuensi ini. Nah, maka dimasukkan kayak gini, jadinya HC per N lambda. Jadi boleh kan hasil akhirnya seperti ini. Oke, kemudian masih ingat tadi bahwa 1/lambda itu sama dengan apa? 1/lambda itu sama dengan nu bar. Makanya di sini jadinya HC yang ini, lambda ini ya, N-nya nanti diabaikan, maka jadinya ini kan sama dengan 1/lambda, maka diganti menjadi nu bar. Maka jadinya E adalah HC nu bar ya. Nah, setelah itu nanti akan didapatkan berapa energi. Nah, kita boleh gunakan rumus yang mana? Tergantung di soal informasinya lebih menggunakan data yang mana. Bisa jadi cuma hanya menggunakan data persamaan yang 1,4 ini, atau bisa juga menggunakan persamaan 1,5, atau juga bisa menggunakan persamaan 1,6, tergantung kebutuhan soalnya. Nanti kita lihat sama-sama ya analisis soalnya gimana. Nah, sekarang kita perhatikan, radiasi elektromagnetik itu punya spektrum yang sangat panjang. Spektrumnya yaitu dari radiasi TV ya, radio dan TV itu yang paling besar panjang gelombangnya, sampai dengan panjang gelombang yang paling kecil adalah pada sinar gamma. Ini rentangnya di gamma. Lihatnya gini ya. Ini radio TV, kemudian microwave, kemudian infrared, kemudian ultraviolet ya. Di sini ada sinar tampak di tengah-tengah sini nih dia. Ya, sinar tampaknya ini adalah sinar tampak. Sinar tampak nama lainnya apa? Visible light ya. Visible light, oke? Nah, kemudian disusul sama X-ray dan yang terakhir adalah gamma. Jadi coba lihat ya, makin ke kiri ya, itu panjang gelombangnya makin besar. Dari awalnya min 13 sampai 10 pangkat 1 ya. Kalau 1 berapa? 10 pangkat 0. Jadi min 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1 gitu ya. Kemudian kalau lihat dari frekuensi, ternyata tadi masih ingat kan bahwa frekuensi ya, itu berbanding terbalik sama lambda ya, berbanding terbalik. Makanya kalau frekuensi ke kiri makin besar, maka kalau panjang gelombang ke kiri makin besar, maka frekuensi itu ke kiri makin kecil. Makanya dari 1021 turun menjadi 10 pangkat 8. Jadi frekuensi itu makin besarnya ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Itu karena berbanding terbalik.
Nah, yang akan banyak kita bahas nanti dalam spektrofotometer, ada yang UV, kemudian ada yang visible ya, yang kita udah pelajari pada praktikum juga untuk visible spektrofotometer, itu rentangnya pada ini 700 dan 400. Jadi bahkan beberapa nanti ada juga yang jelasin di 380 sampai 700 sekian. Jadi banyak. Pokoknya tidak melebihi 800 dan tidak kurang dari 380 biasanya. Oke, jadi kalau misalnya wavelength untuk sinar tampak, ini kita akan lihat di rentang 700 sampai 400, warnanya dari merah ya, sampai dengan violet. Ini warnanya ungu ya. Jadi ingatnya nanti Meiji Kuhibi New ya, Me Jingga Kuhibi. Jadi Meiji Kuhibi New. Jadi ingatnya red ya, merah ya, ini, kemudian orange itu jingganya, kemudian kuning itu yellow, kemudian hijau itu greennya, kemudian blue itu adalah B, yang ini biru, kemudian violetnya yang ungu. Nah, lihat nih, ternyata panjang gelombang yang paling besar itu yang warnanya merah. Jadi kalau biru itu panjang gelombangnya kecil. Nah, panjang gelombang yang merah ini kan panjang gelombangnya besar. Ya, kalau panjang gelombangnya besar berarti frekuensinya kecil. Kalau frekuensinya kecil, nanti ngaruhnya ke energi. Jadi makanya kalau misalnya energi, kan itu Hanu ya. Hanu. Berarti frekuensi itu berbanding lurus sama energi. Jadi frekuensi berbanding lurus sama energi. Makanya kalau suhu kompor ya, api, misalnya api di kompor itu yang warnanya biru sama warnanya merah, mana lebih panas? Yang warna biru. Karena yang warna biru itu panjang gelombangnya itu rendah ya, pendek, tapi energinya besar. Nah itu, jadi karena frekuensinya besar, jadi frekuensi untuk frekuensi yang warnanya biru ini paling besar dibanding warna merah. Karena merah ini panjang gelombangnya aja yang lebar, tapi frekuensinya kecil ya, makanya energinya juga rendah. Maka tidak bagus gitu. Artinya kalornya lebih sedikit. Nah, itu ada hubungannya dari warna-warna ini. Makanya warna merah itu ternyata memang kita lihatnya kayak matahari, oh ternyata dia panas karena kelihatannya kuning gitu. Karena di sini adanya kan. Jadi tengah-tengah ini justru makin panas karena dia radiasi matahari ada semua warna sebenarnya, cuman kita cenderung melihat yang warnanya kuning gitu ya, maka kita anggap kayak dia panas. Tapi memang sebetulnya emang iya, karena dia mengandung energi yang lumayan besar, makanya kita bisa merasakan panas, gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Ada molekul kafein ya, biasanya di kopi ya, diabsorpsi pakai radiasi inframerah. Nah, pada panjang gelombangnya berapa nih? 156 cm. Ya, berarti ini adalah bukan panjang gelombang ya, ini berarti bilangan gelombang. Ini adalah bilangan gelombangnya. Kemudian oke, berarti ini adalah bilangan gelombang ya. Nah, bilangan gelombangnya. Nah, sebenarnya satuannya bukan sentimeter sih, tapi harusnya sentimeter pangkat min 1 gitu ya. Jadi, hitunglah, yang pertama disuruh hitung panjang gelombang, kemudian frekuensi radiasi, dan yang terakhir perubahan energinya. Nah, untuk menghitung panjang gelombang, dari bilangan gelombang, kita tahu bahwa hubungannya adalah, bahwa hubungan dari nu bar, tadi apa? Yang bilangan gelombang itu adalah seper lambda. Berarti lambda itu adalah seper dari nu bar, ya kan? Jadi, makanya di sini ada ini, seper dari nu bar ya, bilangan gelombangnya adalah 1/1656. Nah, ini sentimeter kan, awal satuannya diubah ke mikro. Ini bebas, tidak ada yang menyuruh mengubahnya. Sebenarnya yang disuruh ubah kemana? Saya diubahnya ke meter. Jadi ingat bahwa 603 ini ya, ini sengaja diubah ke mikro dulu biar tahu bahwa mikrometer itu sama dengan apa? 10⁻6 meter. Jadi ini awalnya kan sentimeter ya, dari min 1 dibawa ke atas kan jadinya pangkatnya 1. Gitu kan. Nah, 1/1656 ini adalah 6,039 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian sentimeter ini diubah jadi mikrometer. Mikrometer itu dikali 10 min 4. Jadi dari sini ke sini tuh dikali 10 pangkat 4, maka jadi mikrometer gitu. Nah, kemudian dari mikrometer diubah ke bentuk meter nanti. Ini misalnya ya, kalau disuruh ke meter, tinggal dikali 10 min 6 aja. Karena 1 mikrometer itu 1 mikrometer sama dengan 10 min 6 meter. Oke, kemudian kalau yang kedua dia minta kita hitung frekuensi. Ingat kalau frekuensi dihitungnya pakai apa? Pakai C per lambda. Jadi, tadi kan persamaannya yang mana? Yang ini kan mana? Frekuensi.
Nah ini, kita di sini nggak pakai N, kenapa? Karena di soal nggak dibilang indeks biasanya berapa. Jadi langsung aja pakai persamaan bahwa nu-nya adalah C per lambda. Boleh, jadi langsung pakai C per lambda. Karena kita udah punya nilai lambdanya yang di atas. Di A kan dapat lambda tadi, ya kan panjang gelombangnya. Kita hitung frekuensinya berapa. Jadi C, ya, di soal nggak dibilang berapa ya. Oke, 2,998 ini boleh digenapin jadi 3 boleh. Ada yang pakai 2,998 juga boleh. Kali 10 pangkat 8 dibagi ini. Coba lihat ya, sekarang karena satuan dari C adalah meter per second min 1, maka lambdanya harus diubah ke meter juga. Maka tadi yang mikro ini diubah ke meter. Jadi bagi sini ya hasilnya seperti ini, second min 1. Ini adalah frekuensinya ya, maka satuannya adalah S min 1 atau R min 1 sama dengan apa? Hz ya, Hz. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung perubahan energinya. Perubahan energi itu berhubungan dengan absorpsi ya. Nah, maka lihat aja kalau energi pasti kita bicara teori korpuskuler, nggak mungkin teori gelombang. Pasti rumusnya adalah E sama dengan H nu. Karena dibilang perubahan, maka dikasih delta. Delta ini menandakan perubahan kan? Iya, perubahan. Hanya tetapan Planck, dia udah satu kesatuan sampai joule sekon satuannya. Kemudian apa nih? Weight dia bilangnya apa? Dikalikan dengan frekuensi. Frekuensi udah dari B, tinggal dikalikan ke sini aja. Dia buatnya Hz ya. Ini sengaja. Hz ini kan sama dengan S-1 sebenarnya. Jadi S ketemu S-1 kan habis ya. S pangkat 0, S pangkat 1. Tinggallah satuannya akhirnya adalah joule. Maka sudah cocok untuk satuan energi itu adalah memang joule. Gitu ya. Oke, semoga ini paham. Nanti kita bisa aplikasikan ke soal. Nah, kalau kalian belum paham, nanti coba ulang-ulang bagian ini ya. Karena ini memang harus sedikit pay attention ya untuk yang ini. Karena kita tidak cuman berbicara mengenai rumus, tapi juga bicara satuan. Satuannya harus diperhatikan ya. Oke, kemudian di sini kita lihat lagi cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini yang akan kita gunakan dalam visible light, visible spectrophotometer. Karena kita mengukur pada panjang gelombang cahaya tampak. Nah, jadi cahaya tampak ini bisa dihasilkan oleh matahari, bisa juga lampu pijar atau bohlam. Jadi dan ini nggak semuanya bisa dilihat sama manusia. Jadi itu radiasi elektromagnetik sifat awalnya. Tapi yang bisa diamati sama manusia itu cuman pada rentang cahaya tampak aja. Jadi tadi kita bicara banyak nih, ada yang radio, ada yang microwave, ada infrared, ultraviolet, X-ray, gamma ray, sama visible light yang ini, yang banyak sekali ini yang warna merah-merah kuning. Itu yang bisa kita amati hanya pada rentang sinar tampak ini. Kita nggak bisa lihat cahaya X-ray, kita nggak bisa lihat gamma, kita juga nggak bisa lihat microwave. Tapi hal yang paling unik adalah kalau kita mau sedikit bertadabbur, sebenarnya Allah menciptakan partikel-partikel di alam ini sangat unik, artinya sudah sesuai proporsi masing-masing. Jadi ternyata manusia, kita kan bisa amati sinar tampak. Coba kamu bayangkan bahwa ketika manusia bisa melihat sesuatu yang pada cahaya tampak hanya warna langit misalnya, kita bisa lihat warna baju merah, warna larutan kuning, hijau. Tapi bayangkan jika Allah menciptakan jin atau Allah menciptakan syaitan dari panjang gelombang cahaya tampak. Kita bisa mengamati mereka, kita bisa lihat keberadaannya. Bagaimana hidup kita tidak akan tenang. Nah, ternyata Allah siapkan bahwa mereka diciptakan pada panjang gelombang yang mungkin mereka lebih kecil. Karena mereka bergeraknya lebih cepat. Makanya dimensi waktu kita sama dimensi waktu gaib itu beda dimensinya. Nah, makanya kalau ada yang tahu bahwa satu hari dunia itu berapa puluh tahun atau ratus tahun di hari akhir, karena memang dimensinya sudah beda. Kenapa? Karena wavelength atau panjang gelombangnya sudah lebih pendek. Sehingga kecepatan atau frekuensinya makin besar. Ternyata kita frekuensinya masih kecil. Maka kita tidak bisa mengamati syaitan. Kita tidak bisa mengamati mereka. Itu kenapa saya curiga, kenapa kalau misalnya katanya syaitan itu kalau bisa kita lihat dia akan lemah. Kenapa? Karena kalau mereka menunjukkan dirinya pada manusia tertentu, misalnya yang bisa melihat, atau misalnya secara kebetulan melihat, maka mereka sedang menurunkan energinya. Ya, energinya sedang turun, sehingga frekuensi mereka kan jadi rendah. Ya, frekuensi mereka jadi rendah, maka kita bisa lihat hampir dekat dengan frekuensi kita. Tapi itu jarang terjadi, hanya pada kejadian tertentu saja. Itu misalnya. Jadi mungkin secara ilmiahnya dijawabnya kayak gitu. Nah, jadi itu bahwa spektrum radiasi ini adalah sesuatu yang cukup
teratur. Jadi itu adalah bukti bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sangat teratur dan dengan sangat identik gitu. Jadi tidak mungkin sama-sama. Bukan identik, tapi tidak identik. Jadi emang tidak mungkin sama gitu. Jadi ada perbedaannya, gitu ya. Sekarang kita lihat lagi. Jadi ceritanya jadi tentang syaitan tadi ya dengan malaikat misalnya. Itu sama. Jadi panjang gelombang kita sama mereka tuh beda. Frekuensinya juga beda. Maka kita tidak mungkin bertabrak-tabrakan dengan syaitan, dengan jin gitu atau dengan malaikat ya. Oke, kemudian panjang gelombang cahaya tampak ini yang bisa kita amati itu pada rentang 400 sampai 700. Sebagian literatur juga nyebutinnya adalah 380 sampai 780 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa cahaya tampak dalam alat spektroskopi yang saya ceritakan pada minggu lalu, yaitu menggunakan visible spectrophotometer, atau di praktikum kita udah lihat bagaimana alatnya bekerja ya. Di sample holder, dia kasih kuvert, kemudian dikasih cahaya, pakai wolfram kan kemarin, sumbernya pakai wolfram, ya. Kemudian dikasih listrik. Nah, ternyata cahaya yang dilewatkan tuh cahaya monokromatik. Jadi cahaya yang hanya punya satu komponen. Jadi awalnya dia punya satu cahaya namanya monokromatik. Jadi kayak campuran dari segala macam komponen cahaya. Jadi monokrom ya. Warnanya putih. Ketika dilewati ke sampel kita, yang sampel kita itu warnanya apa aja misalnya ya, melewati prisma ini, maka dia akan didispersikan. Jadi ada prisma di dalam alat itu yang bisa membelah cahaya-cahaya itu. Kemudian cahayanya akan dibagi dalam kisi-kisi. Ada yang warnanya merah, ada yang orange, kuning, hijau, biru, ungu. Nanti akan disesuaikan sama larutan yang kita punya. Maka nanti dia akan menyerap cahaya yang tadinya banyak dia serap. Kemudian yang dia pantulkan hanya warna yang bisa kita amati. Jadi itu adalah sesuai dengan warna ini. Nah, namun yang menariknya adalah ternyata dalam prinsip ini ya, perlu diingat bahwa ternyata warna yang tadinya kita bilang diabsorpsi kemudian diteruskan lagi yang bisa kita amati, ini yang bisa kita amati ya. Ini yang bisa kita amati. Nah, itu adalah warna yang disebut dengan warna komplementer. Jadi ternyata warna yang diabsorpsi oleh medium itu beda dengan warna yang kita lihat. Jadi warna yang absorpsi ya, warna yang diabsorpsi oleh larutan itu beda dengan warna yang kita amati. Warna yang diamati oleh mata ya. Oleh mata itu beda. Nah, warna yang diamati oleh mata kita namanya warna komplementer. Makanya untuk visible spectrophotometer kita harus lihat dari panduan ini. Jadi misalnya kita punya larutan ya. Warnanya misalnya kita bilang larutan apa? Misalnya larutan CuSO4. CuSO4 itu kan warnanya biru, nih ya, warna biru. Nah, warna biru itu jangan lihat warna yang di sini. Karena warna ini warna apa? Ini warna absorpsi. Jadi ini warna absorpsi, sedangkan yang ini adalah warna yang diamati mata, yang diamati oleh mata gitu. Beda, komplementer tuh yang kita amati. CuSO4 yang kita lihat kan warnanya biru. Nah, berarti kita ukur di spektrofotometer pada panjang gelombang kuning sampai hijau. Jadi untuk spektro lihatnya warna absorpsi. Jadi kalau kita, maaf, saya salah nih, bukan kuning hijau, maaf, ini salah. Harusnya di mana? Di kuning ya. Ya, di kuning ini. Oke, jadi kalau misalnya ukurnya yang biru itu lihatnya rentangnya di kuning. Karena yang diabsorpsi sama alat itu ya, oleh cairan itu pada alat itu adalah 580 sampai dengan 595 di warna kuning. Tapi yang dipantulkan atau yang diteruskan itu adalah warna komplementer di warna biru. Begitupun yang lain, misalnya kita mau ukurnya kita punya larutan warnanya kuning. Misalnya kuning larutan apa? Misalnya PBI 28 ya. Misalnya apa? CrO4 misalnya K2 CrO4 kan warnanya kuning ya misalnya. Kemudian kalau misalnya kita mau ukurnya bukan lihat yang kuning ini, tapi lihatnya adalah warna absorpsinya. Kalau kuning itu absorpsinya warna biru. Jadi diukurnya di 435 sampai 480 diukurnya di panjang gelombang ini. Jadi nanti setting upper sama lowernya udah gampang kan, lihat dari sini aja. Jadi pasti ini wilayah yang lebih cenderung kita bisa hasilkan panjang gelombang maksimumnya. Oke. Kemudian setelah contoh ya. Nah, ini contohnya. Ada sinar hijau katanya. Dia punya panjang gelombang kira-kira 530 nanometer dalam ruang hampa. Nah, ditanya hitung panjang gelombang lambdanya ya, panjang gelombang dan bilangan gelombang ini V-bar ya. V-barnya untuk sinar hijau dalam medium air. Nah, dia minta kita hitung panjang gelombang sama bilangan gelombangnya.
ya, dalam medium air. Awalnya dia dalam ruang hampa panjang gelombangnya. Kalau di ruang hampa tuh sekitar segini. Nah, PR kita adalah kita harus bisa menghitung frekuensi di ruang hampanya berapa. Karena frekuensinya akan sama dengan di medium lain. Frekuensinya nggak berubah. Jadi kan kalau kita mau hitung bilangan gelombang, ini kan yang terakhir tujuan kita. Kita harus tahu apa? Lambdanya dalam medium air. Nah, untuk hitung lambda dalam medium air, ini adalah lambda dalam airnya. Itu perlu data apa? Perlu C, N, dan frekuensi. C udah pasti ketetapan. N-nya bindek biasnya ada nih, N airnya kan, diketahui. Kemudian frekuensinya kita harus hitung dulu. Frekuensinya menggunakan apa? Data panjang gelombang yang ruang hampa. Makanya langkah awalnya kita hitung frekuensinya dulu. C dibagi N lambda, maka C-nya dimasukin nilainya. Ingat ya, ini cm second min 1. Coba lihat, harusnya kan kalau misalnya satuannya awalnya, satuan dari C itu kan 3 kali 10⁸ meter sekon min 1. Dia ubah ke cm, kenapa? Karena lambdanya itu nanometernya diubah ke senti. Ya, nih yang ini, 5,3 ke 5 senti. Ya, diubah ke senti. Jadi maka di sini juga dijadiin ke senti. Meter jadi ke senti kan kali 100 ya. Makanya jadinya 3 kali 10 pangkat 10. Kan kali 100 bertambah nolnya 2 lagi. Makanya jadinya sentimeter sekon min 1. Gitu ya. Dimasukin ke sini, kemudian N-nya yang pada air itu adalah ruang hampa itu 1 dikaliin sama panjang gelombangnya yang nanometer diubah ke senti. Ingat kalau misalnya nanometer ke senti itu cuma selisihnya jadi gini, ingat aja kalau 1 nanometer itu sama dengan 10 min 8 meter kan. Nah, meter ke senti kan jadinya dikurangin berapa tuh? Dikurangin meter senti. Berapa? 3 ya. Ya, jadi dikurangin 3-nya. Jadinya maaf saya lupa. Bukan 3 tapi 2. Jadi 10 min 8 kan dikali meter ke senti ya. Berarti dikali 100. Jadinya sama dengan 10 pangkat minus 6 cm. Nah, 10 pangkat minus 6 kemudian dikalikan sama 530. Makanya jadinya 5,3 kali 10 45. Ini secara matematika ya. Nanti tolong dipelajari lagi mengenai eksponensial dan mengubah satuan-satuan. Dan hasil akhirnya kita dapat segini, karena hasilnya kan pasti sekon min 1 ya, sentimeternya udah habis sama dengan Hertz ya, tentu karena sekon min 1. Kemudian nilai ini kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Ini bukan sentimeter, maaf ya. Nanti kita lihat lagi satuan yang benarnya. Jadi lambda untuk dalam air itu adalah C per N kali frekuensi. Frekuensinya udah dapat dari sini dimasukkan ke sini. Ya, ini juga ubah ke senti juga, diubah ke senti ya supaya sesuai. Jadi ingat bahwa lambdanya, ingat N-nya adalah yang pakai indeks bias di air ya, makanya 1,332 berubah kan, 5,66 dari sini. Ini satuannya harusnya sekon min 1. Nanti ini habis sama ini kan, sekon min 1-nya, tinggallah satuannya sentimeter. Panjang gelombang satuannya emang sentimeter ya kan. Nah, kemudian dari sini baru dihitung bilangan gelombang dalam air, tinggal dibagi 1 per 3,98 kali 10 minus 5. Jadi boleh ya, ingat kan bahwa nu bar itu adalah seper dari lambda. Maka sama dengan 1 per ini ya, dibagi hasilnya segini. Nah, ini adalah bentuk dari contoh penerapannya, gimana dalam soal. Kemudian kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Katanya ada pemeriksaan spektrum absorpsi gas brom. Brom itu berarti BR2 ya. Menyatakan bahwa diperlukan radiasi berfrekuensi. Nah, ini nggak ada berfrekuensi. Ini frekuensinya 10⁻14. Wow, besar nih ya. Tapi sekon min 1. Jadi frekuensinya itu luar biasa cepat sekali ya untuk memutuskan ikatannya. Nah, lihat nih. Jadi brom itu kan bentuknya seperti apa? BR gini kan. Nah, dia diradiasi supaya ini putus. Nah, ternyata dia butuh radiasi yang frekuensinya sebesar ini. Nah, dia minta kita hitung ya frekuensi yang putus tadi ini kan frekuensinya sekitaran 4,76 kali 10 pangkat 14 Hz itu, kita diminta hitung berapa energinya. Ya, ingat kalau bicara energi pasti bicara teori korpuskuler. Berarti pakai persamaan Planck ya, bahwa E itu adalah H nu. Masukin aja langsung. Jadi joule second ya, kemudian ini foton min 1 satuannya ya, pakai foton boleh. Kemudian dikali sama nu-nya. Nah, ini tinggal dikaliin aja ya. Masukin angkanya, dapatlah nanti joule foton. Karena sekonnya udah habis sama ini. Ya kan? Joule foton min 1. Nah, kenapa dijadiin foton min 1 di sini? Ini maksudnya adalah per foton. Jadi per foton. Makanya foton min 1.
Karena dia minta kita ngitung itu dalam kilojoule per mol. Jadi dia anggap ini adalah satu foton. Jadi satu foton untuk energi putusin Br2 itu nilainya adalah 3,15 kali 10 min 19 joule. Ini dia tambah-tambah ya. Karena kan tadi awalnya kalau kalian lihat di sini di apa namanya di satuan awal Planck itu kan cuma ada joule sekon, nggak ada fotonnya. Di sini cuman jangan bingung, di sini dia hanya menambahkan per foton. Karena dia minta pada akhirnya kita hitung bagaimana kalau dia dalam keadaan per mol. Jadi dalam satu mol itu lihatnya harus dari foton, per foton-fotonnya, paket-paketnya gitu. Maka jadiin per foton. Ini boleh dituliskan di sini. Kemudian untuk satu mol gimana? Karena dimintanya per mol, kilojoule per mol. Kita anggap aja bahwa satu mol memang perlunya. Kan kilojoule per mol itu kan boleh kita anggap kilojoule per satu mol. Nah, maka satu mol kalau satu fotonnya itu adalah 3,15 kali 10 min 19. Kemudian dikaliin sama apa nih? Nah, masih ingat nggak? Kenapa dikali 6,02? Nah, 1 mol itu sama dengan apa? 1 mol itu sama dengan bilangan Avogadro kan? 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi jatuhnya nih apa? Bukan partikel lagi. Kalau ini kan partikel. Nah, sedangkan di sini, ingat tadi, radiasi elektromagnetik di teori korpuskuler, dia ceritanya apa? Dia ceritanya adalah bahwa radiasi itu dalam bentuk foton-foton. Jadi energinya itu foton-foton partikelnya. Jadi menyerupai partikel yang disebut foton. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi kalau kita tuliskan di konsep mol, biasanya kita belajarnya 1 mol itu sama dengan bilangan Avogadro atau 6,02 kali 10 pangkat 2 partikel per mol gitu ya. Partikel per mol, maka boleh partikel kita ganti sama foton. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 23 foton per mol. Ya, kemudian dikonversikan bahwa joule itu biar jadi satuannya dimintanya kilojoule ya tinggal dibagi 1000 aja. 1 kilojoule itu sebanding sama 1000 atau 10 pangkat 3 joule. Nah, kemudian joule-nya bisa dicoret gitu ya. Kemudian fotonnya bisa dicoret juga ya. Kemudian dia dapatlah hasilnya kilojoule mol min 1. Ini hasil akhirnya. Nah, ini adalah bicara mengenai konversi satuan juga ternyata. Nah, ini harusnya kalian sudah khatam ya di stoikiometrik. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai konversi juga silahkan tanyakan di diskusi pada classroom kita. Oke, kemudian ada tugas, di sini lihat baik-baik soalnya bagaimana. Kemudian ada 4 soal ya di sini. Tinggal ini, mungkin saya tegaskan bahwa untuk nomor 3 ini kan dibilang warna kuning itu panjang gelombangnya di antara 580 sampai 595. Nah, kalian diminta untuk menghitung berapa frekuensi dan energi per molnya. Nah, ini tadi ada hubungan sama tadi ya, karena ada per molnya berarti ada hubungan sama foton yang tadi, persis nih kayak gini nanti ya. Nah, jadi ini kan panjang nih 580 sampai 595. Kalian boleh pilih, ini pilih salah satu aja ya. Pilih salah satu panjang gelombang ya, lambdanya bebas, mau 581, mau 582, mau 583 sampai 595. Pilih satu aja. Nah, jadi rentangnya dari 580 sampai 595, pilih satu gitu ya. Oke, kemudian jelasin kenapa sinar lampu warna kuning lebih panas. Nah, itu udah kasih clue tuh. Tinggal dikaitkan sama teori korpuskuler dan lihat dari spektrum radiasi elektromagnetiknya ya. Nanti lihat dari frekuensinya gimana, lihat dari panjang gelombangnya gimana. Ya, lihat aja nih ada warna clue-nya kuning sama hijau. Lihat aja saya tampak, lihat tadi gimana frekuensi sama energinya, bagaimana panjang gelombangnya. Itu ada jawabannya di sana. Kalau tadi menyimak dengan baik, insya Allah bisa jawab semua soal 1, 2, 3, 4 ini. Ya, mungkin ini dulu untuk diskusi kita dalam perkuliahan ini untuk paparan materi di awal. Saya berharap agar kalian bisa aktif dalam membangun diskusi di dalam classroom kita, walaupun kuliah ini online. Harapan saya ini banyak sekali ilmu yang bisa kalian ambil dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita sharing dalam kelas di classroom nanti. Dan terima kasih banyak untuk atensinya. Saya berharap kalian nonton semua video ini dari awal sampai akhir, ya, karena isinya insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.